Tanggal 28 Juli, hari ke-210. Refleksi dan penyembahan. Berjalan dalam terang. Orang harus memberi banyak pertimbangan terhadap keputusan yang harus segera diambil. Refleksi. Mendisiplinkan anak yang keras kepala terasa menyakitkan, baik untuk anak maupun untuk orang tua. Kasih setia Tuhan kepada umatnya diliputi kemarahan oleh rasa sakit hatinya yang diakibatkan dari ketidaktaatan umatnya. Mereka mengatakan kata-kata yang benar, tetapi hidup mereka mengkhianati kesetiaan sejati mereka. Mereka menggantikan ibadah sepenuh hati dengan aturan buatan manusia. Mereka tahu betul siapa yang harus dipercaya dan kemana harus berpaling, tapi dengan sengaja memilih untuk tidak melakukan keduanya. Mereka mencari aliansi asing untuk pembebasan, bukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Raja Hesekiel yang saleh bersinar seperti cahaya terang di ruangan gelap. Dihadapkan dengan gelombang serangan tentara Asyur, Hizkia menoleh pada pertolongan sejati, yaitu Tuhan yang hidup. Dihadapkan dengan penyakit yang mengancam jiwa, Hizkia berpaling kepada dokter agung. Dalam setiap kasus, jawaban yang datang hanya dapat memiliki satu penjelasan. Tuhan melakukannya, dan satu hasil, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Yesaya pasal 37 ayat 20. Sesungguhnya penghiburan, pengajaran, dan bimbingan sangat dekat bagi semua orang yang hidupnya tertuju pada Tuhan yang kudus dari Israel. Adorasi. Bagaimana Anda berjalan dengan Tuhan yang suci? Jika Dia benar-benar api yang melahap, lihat Ibrani pasal 12 ayat 29, bagaimana Anda tetap sejalan dengannya, menikmati kebersamaannya, tanpa termakan oleh kemuliaannya? Bagaimana Anda berbicara dengannya, bersekutu dengan Dia, menyenangkannya, melayaninya? Jawabannya pada Yesaya pasal 33 ayat 15-16. Mereka yang bercita-cita untuk berjalan bersama Tuhan tidak dapat bersikap biasa atau acuh tak acuh terhadap perilaku dan percakapan mereka. Orang-orang yang rindu untuk menyenangkan Tuhan dalam segala hal adalah mereka yang jujur dan adil, yang menolak menghasilkan laba dengan penipuan, yang tinggal jauh dari suap, dan yang menolak untuk mendengarkan mereka yang merencanakan pembunuhan, yang menutup mata mereka terhadap semua bujukan untuk melakukan kesalahan. Dan berkat apa yang menanti mereka yang bersedia membayar harga tinggi untuk kehidupan suci? Lihat Yesaya pasal 33 ayat 16. Mereka akan tinggal di tempat yang tinggi, surga akan menjadi rumah mereka. Makanan akan diberikan kepada mereka. Allah akan menyediakan kebutuhan jasmani mereka. Lihat Filipi pasal 4 ayat 19. Bantuan gunung-gunung akan menjadi benteng mereka. Tuhan akan melindungi dan mempertahankan mereka dari musuh-musuh mereka. Aplikasi. Tidak mudah melakukan apa yang benar ketika semua orang di sekitar Anda menjalankan apa yang salah. Tidak menyenangkan berenang melawan arus opini publik atau berjalan melawan angin pengejaran egoisme. Mengetahui kebenaran adalah suatu hal yang tidak mudah. Janganlah cepat mengikuti arus. Bukankah Yesus yang memperingatkan kita bahwa karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Lihat Matius pasal 7 ayat 14.
Jika Anda adalah satu-satunya orang di kantor atau sekolah Anda yang menolak untuk menipu dan mengambil jalan pintas, katakan yang sebenarnya itu. Atau, jika Anda adalah satu-satunya di asrama atau kelas Anda yang telah berkomitmen untuk pantang melakukan hubungan seksual sampai menikah, bersiaplah untuk menunggu. Berdiri sendiri mungkin tidak populer, tetapi selalu menguntungkan bagi pria atau wanita yang memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.